editor tuh tidak hanya sekedar ngecek apakah ini typo, apakah kata hubungnya tepat atau enggak gitu. Itu penting, tentu saja itu penting gitu. Tapi di luar itu kan lebih bagaimana buku itu tuh jadi gitu. Jadi kayak mulai dari konsepnya, mulai dari segala macamnya gitu. Nah sebenarnya editor itu kan bermacam-macam di penerbitan gitu. Mungkin Dina di awal bisa menentukan dulu itu tuh pengen jadi editor apa. Kalau secara umum ya yang ada di Indonesia ini itu kan ada yang namanya editor akuisisi. Kalau editor akuisisi itu kan tugasnya untuk mencari naskah, baik itu naskah lokal maupun naskah asing gitu. Kalau naskah asing nanti dia akan cukup sering terlibat dengan para agensi-agensi dari luar gitu. Jadi bahasa Inggrisnya harus bagus, kemampuannya dia mencerna MOU itu tuh harus pintar gitu. Jadi juga harus tahu tren pembukuan untuk melihat dari luar entah dari Eropa, dari Asia atau dari mana-mana itu tuh yang bagus untuk dialih bahasakan ke sini tuh seperti apa gitu. Kalau memang sukanya kayak gitu bisa ditekuni ke editor akuisisi dengan cara untuk melihat buku-buku terjemahan di luar, terus kira-kira apa ya yang bisa bagus di Indonesia, mungkin bisa dibikin reviewnya. Nah sekarang malah lebih enak ya karena kita memiliki media sosial sebagai portofolio gitu. Nah atau kita juga punya blog macam-macam gitu. Terus kalau ada juga editor bahasa. Nah editor bahasa ini kalau misalnya ternyata Dinar itu suka banget sama segala hal yang berkaitan tentang EYD, terus tentang sistematika tulisan, nah itu tuh cocok banget menjadi editor bahasa atau proofreader gitu. Nah cara untuk memulai langkahnya gimana? Mungkin bisa dari menjajal magang di penerbitan misalnya, atau secara volunteer. Misalnya kalau punya teman yang punya naskah entah itu esai ataupun fiksi itu tuh coba diedit, itu menjadi portofolio kamu. Biasanya kalau di penerbit itu kita di Word itu tuh pakai format track changes. Tahu nggak teman-teman track changes? Ya kan gitu. Jadi nanti kelihatan mana yang dikoreksi, mana yang enggak. Biasanya kalau ada lowongan magang di penerbit ataupun ketika kita lagi buka lowongan untuk cari penerbit, cari editor ataupun proofreader bekas, tesnya tuh seperti itu dan kita minta portofolionya seperti itu. Jadi kayak hasil editan itu apa gitu. Jadi dikumpulin aja tuh gitu. Misalnya kayak nggak apa-apa nih cermannya teman apa isinya teman gitu, atau artikelnya dosen yang kita banyak baca cerita anak gitu kan, atau berkecimpung di komunitas-komunitas anak ini, kita memahami dulu dunia mereka gitu kan. Itu untuk memahami dunia anak kita gabungin komunitas anak dulu. Buat acara-acara di komunitas anak itu kan banyak ya, kayak video terus itu kelas-kelas menulis, itu untuk tahu konsep atau cara nulisnya untuk anak yang baru dulu. Karena di Indonesia juga itu secara umum kita punya standarisasi itu kan atau jenjangan. Jadi buku anak itu berjenjang sebetulnya dari anak usia 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun sampai 9 tahun, 12 tahun kan pasti pemahaman atau pemahaman mereka memahami baca itu beda. Makanya kita bikin ada pertemuan gitu. Termasuk nanti kalau buku untuk usia yang kecil itu konsepnya nanti kalimatnya harus seperti apa dan sebagainya. Jadi yang pertama untuk langkah-langkah mungkin banyak digunakan nanti cerita anak itu nanti biar paham kayak gini konsepnya cerita anak seperti ini, terus alurnya, halangannya gitu kayak itu sih nanti kalau menekankan adanya kebaruan itu juga kita perlu untuk selalu tahu buku apa yang lagi disukai sama orang tua. Biasanya kan orang tua ada beberapa penulis lokal yang mereka suka gitu, tapi kebanyakan juga ada buku-buku di BBW itu tuh yang bestseller kan, yang selalu dicari gitu. Nah itu bisa dipelajari dari situ. Jadi kalau saya lihat Pak Is sama Jamila gitu, di meja itu ada buku-buku referensi dari dari BBW gitu. Itu kan mereka karena sejarah penerbitan buku anaknya itu sudah sangat lama ya. Jadi kayak mereka tidak hanya memainkan fitur, tapi ceritanya pun berada. Mungkin juga
ya itu tadi kayak benar banget ketika Mas Mun di awal tadi bilang kita perlu tahu cara berpikir anak itu tuh seperti apa, karena kayak sangat-sangat berbeda sama kayak apa yang bisa mereka cerna dari sebuah gambar, dari sebuah tulisan. Itu tuh bisa kayak, oh ternyata kamu ini nggak notice itu ya gitu, sebenarnya kita nggak merasakan itu hal yang apa namanya, hal yang cukup krusial gitu. Saya kayak ketika saya bacain buku anak saya tentang gosok gigi gitu misalnya, di bagian akhir gosok udah selesai nih, gosok gigi giginya bersih clean gitu, terus habis itu dia sebenarnya ada permainan apa namanya, makanan apa yang kamu sukai gitu. Nah ternyata Mbak Em menulis tapi sekaligus membayangkan apa yang mau diceritakan. Jadi misalkan pada suatu pagi itu pun Mbak Em juga udah dibayang, oh pagi itu pagi yang ada mataharinya, ada burung, atau mungkin kalau hidupnya di kota yang dilihat adalah kendaraan yang lalu lalang, atau ketika misalkan yang digambarkan itu adalah desa, pasti ada suara ayam, suara jangkrik gitu. Sekaligus ketika mungkin ada adegan-adegan tertentu yang mau dituliskan itu juga bisa sekali dibayangkan, oh ini anaknya mau lompat dari batu satu ke batu tiga tanpa melewati batu kedua. Nah gimana caranya itu juga harus sudah dibayangkan, karena kan nanti hubungannya dengan keterkaitan antara tulisan dan gambar, karena kan ada ilustrator yang juga kadang nanya, Mas ini gimana ya kok di tulisan lompatin ya kayak lompatin 3 batu, padahal di situ kan ada padahal disuruh gambarin batu-batu yang besar, itu kan agak apa ya, gimana ya menyingkronkan itu